ajaran terdahulu Nusantara bukan animisme dinamisme. Paganisme adalah istilah yang pertama muncul di antara komunitas Kristen dari Eropa Selatan selama akhir zaman, sebagai deskriptor dari agama-agama lain selain mereka sendiri, atau terkait agama-agama Ibrahim, yaitu Yudaisme dan Islam. Ada banyak perdebatan ilmiah mengenai asal-usul istilah paganisme, terutama karena tidak ada satupun sebelum abad ke-20 mengidentifikasi diri sebagai paganisme. Setelah agama-agama Ibrahim mulai menjadi lebih banyak diadopsi, dalam proses yang dikenal sebagai Kristenisasi dan Islamisasi, berbagai nama untuk menggambarkan orang-orang yang tidak mematuhi mereka mulai berkembang. Beberapa ini termasuk Helene, pagan. Pada awalnya nama-nama ini digunakan sebagai penghinaan. Pada abad ke-19, paganisme itu kembali diadopsi sebagai sel deskriptor oleh anggota berbagai kelompok terinspirasi oleh dunia kuno. Pada abad ke-20, ia datang untuk diterapkan sebagai deskripsi diri oleh praktisi dari pagan kontemporer, atau neo-pagan, gerakan keagamaan. Pengetahuan kontemporer dari agama pagan tua berasal dari beberapa sumber, termasuk antropologi, penelitian lapangan, catatan, bukti arkeologi artefak, dan catatan sejarah dari penulis kuno mengenai budaya yang dikenal dengan dunia klasik. Bentuk agama-agama ini dipengaruhi oleh berbagai kepercayaan pagan sejarah pramodern Eropa ada saat ini dan dikenal sebagai paganisme kontemporer atau modern, juga disebut sebagai neopaganisme. Sementara sebagian besar agama pagan mengekspresikan pandangan dunia yang panteistik, politeistik, atau animisme dinamisme. Ada beberapa monoteistik. Ajaran terdahulu Nusantara bukan animisme dinamisme. Ajaran asli Nusantara bukan animisme atau dinamisme. Ini salah satu contoh ajaran asli Nusantara. Bawana Traya. Bawana berarti jagad atau alam kehidupan. Bawana Traya adalah 3 alam kehidupan yang ada di dalam semesta ini. 3 alam kehidupan itu bisa kita bedakan dalam Bawana Langgeng, alam kekal; Bawana Drio, alam lahirah; Bawana Tria, alam rohaniah. Langgeng berarti serba tetap, ora owah gingsir. Langgeng adalah serba tetap adanya dan serba tetap sifatnya. Dria berarti tampak, katon; sedang Tria berarti tidak tampak, ora katon. 3 alam yang berbeda sifatnya itu dinamakan trilaksana atau 3 sifat. Trilaksana terdiri dari kalanggengan, kekekalan, kadrian, lahiriah, katrian, rohaniah. Alam kelanggengan ialah alam suwung yang tidak mempunyai purwa dan wasana. Alam kadrian adalah alam dunia yang mempunyai purwa dan wasana. Alam katrian ialah alam roh yang mempunyai purwa dan wasana. Kalagengan itu suwung, kadian dan katrian itu ana. Suwung itu amenku ono, ana itu dalam suwung. Ana adalah segala sesuatu yang nyata, nyata lahiriah dan nyata rohaniah. Badan wadak itu ana, dan jiwa manusia itu juga ana. Ana adalah semesta raya ini ada dalam ketiadaan. Suwung adalah ketiadaan. Suwung itu tidak mempunyai awalan, purwa, dan tidak mempunyai akhiran. Wasana, ana adalah kenyataan, kasuyatan, jadi mempunyai purwa dan wasana. Ada itu bisa merupakan suwung, yaitu ada tanpa purwa dan wasana. Ana yaitu ada dengan purwa karena cipta ada rohani. Ana yaitu ada dengan karena lahir ada jasmani. Ana yaitu ada dengan purwa karena tumbuh ada alami. Ana yaitu ada dengan purwa karena buatan ada manusiawi. Ana kadrian dan ana katrian tidak memiliki kelangsungan
dari adanya. Karena sekali waktu akan mengakhiri adanya. Ana langgeng adalah suung yang memiliki kelangsungan dari adanya. Sawetah adalah langgeng dan kelangsungan dari kelanggengan itu. Di sini dan sekarang, bebas dari waktu dan ruang. Di sini yang abadi dan sekarang yang abadi lepas dari waktu dan ruang adalah kehidupan yang tidak berpurwa dan tidak berwasana. Di sini yang langgeng dan sekarang yang langgeng adalah hur atau tanpa batas, tanpa wangenan, adalah sifat dari segala sesuatu yang kekal. Adanya waktu dan ruang adalah lepas dari adanya kehidupan yang tanpa purwa dan wasana. Karena langgeng adalah bebas dari waktu dan ruang. Kelanggengan tidak bisa dihayati di dalam waktu, tapi hanya di dalam kehidupan. Kehidupan yang langgeng jadi sekarang harus ada, di sini juga harus ada, di mana saja dan bila mana saja kehidupan yang langgeng itu ada. Sawetah bisa dihayati setiap waktu dan setiap tempat dalam kehidupan yang gumelar, di sini dan sekarang. Setiap waktu dan setiap tempat semua alam kehidupan dapat dihayati dengan rasa yang sesuai. Alam kadrian bisa dihayati dengan rasa perincian manusiawi yang tidak kekal. Alam katrian bisa dihayati dengan rasa perincian sukma yang tidak kekal. Alam langgeng bisa dihayati dengan rasa saetah yang mawana dalam bawana. Adanya suatu alam itu ditentukan oleh dimensi dan kaidahnya, dan tidak oleh namanya. Suatu alam kehidupan harus bisa dihayati dan dihidupi di sini dan sekarang. Dimensi adalah pengamatan dalam ruang. Tiap alam kehidupan itu minimum harus terdiri dari 3 dimensi, yaitu panjang, lebar dan dalam. Kurang dari 3 dimensi. Seandainya hanya 2 dimensi saja, namanya bukan ruang, tapi dataran atau luas. Di atas dataran atau luas hanya bisa dilukiskan suatu gambaran, dan tidak bisa dilakukan suatu kehidupan. Ajaran asli Nusantara bukan animisme atau dinamisme. Kesimpulan, ajaran asli Nusantara bukan animisme atau dinamisme. Leluhurnya bangsa Nusantara tidak menyembah arwah, batu atau gunung. Leluhurnya Nusantara terdahulu tidak tinggal di goa-goa batu. Leluhurnya terdahulu Nusantara lebih maju dari peradaban saat ini. Leluhurnya Nusantara sudah mempunyai keyakinan luhur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran asli Nusantara menyebar ke 3/4 wilayah bumi. Ajaran luhur Nusantara berkembang di tanah India mendasari terbentuknya ajaran Jainisme, Buddha dan Hindu. Ajaran asli Nusantara bukan Hindu India. Ajaran asli Nusantara yang mendasari agama Hindu yang tumbuh dan menjadi bernama Hindu. Kesimpulan, ajaran asli Nusantara bukan animisme atau dinamisme. Leluhurnya bangsa Nusantara tidak menyembah arwah, batu atau gunung. Leluhurnya Nusantara terdahulu tidak tinggal di goa-goa batu. Leluhurnya terdahulu Nusantara lebih maju dari peradaban saat ini. Leluhurnya Nusantara sudah mempunyai keyakinan luhur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran asli Nusantara menyebar ke 3/4 wilayah bumi. Ajaran luhur Nusantara berkembang di tanah India mendasari terbentuknya ajaran Jainisme, Buddha dan Hindu. Ajaran asli Nusantara bukan Hindu India. Ajaran asli Nusantara yang mendasari agama Hindu yang tumbuh dan menjadi bernama Hindu.